Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan perkuliahan analisis biaya. Untuk hari ini kita sampai pada produk sampingan. Jadi kalau pertemuan kemarin kita sudah sampai pada joint product atau produk bersama, ini sekarang kita sampai pada produk sampingan. Apa yang dimaksud dengan produk sampingan? Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam produk bersama juga, tetapi di sini ada produk utama yang kuantitasnya lebih banyak dan ada produk sampingan yang kuantitasnya lebih rendah. Contohnya yaitu misalnya kerosin. Nah, kerosin ini merupakan produk sampingan dalam pembuatan bensin. Kemudian contoh lain yaitu percakain yang merupakan produk sampingan dalam produksi garmen, kemudian papan dan balok yang merupakan produk sampingan dari produksi kayu. Pengelompokan produk sampingan. Produk sampingan dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama. Kemudian yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah dipisahkan dari produk utama, tetapi bisa juga produk sampingan itu diproses lebih lanjut agar bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang nomor 3 ini mau dijual langsung juga boleh setelah terpisah dari dari produk utama, tetapi jika mau diproses lebih lanjut juga lebih baik karena dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Metode perhitungan dan akuntansi harga pokok produk sampingan. Nah, produk sampingan ini tentu berpengaruh terhadap pendapatan dari suatu perusahaan. Kita akan melihat pengaruhnya. Metode yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk sampingan yaitu ada metode tanpa harga pokok dan ada metode dengan harga pokok. Nah, kita hari ini akan mempelajari metode yang tanpa harga pokok terlebih dahulu. Nah, baik, kita jelaskan. Yang pertama, metode tanpa harga pokok. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan yang tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Jadi kita tidak tahu berapa sih biaya untuk memproses produk sampingan ini. Karena apa? Karena tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah dengan produk utama. Maka ini disebut dengan tanpa harga pokok atau bisa juga lebih mudah dipahami ini tanpa biaya. Jadi produk sampingan itu tidak ada alokasi biaya sebelum terpisah oleh produk utama. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah produk sampingan dapat langsung dijual pada saat terpisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan kotor. Nah, karena ini dapat langsung dijual, maka dianggap ini sebagai pendapatan kotor. Tetapi produk sampingan juga memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama. Nah, maka ini disebut sebagai pendapatan bersih atau pengakuan atas pendapatan bersih. Jadi metode tanpa harga pokok dibagi menjadi dua, yaitu produk sampingan dapat langsung dijual. Yang kedua, produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama. Nah, kita akan membahas yang A terlebih dahulu. Pengakuan atas pendapatan kotor atau produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau pada saat split off. Metode ini memperlakukan penjualan produk sampingan berdasarkan penjualan kotor. Hal ini dilakukan karena biaya persediaan final dari produk utama dianggap terlalu tinggi sehingga menanggung biaya yang seharusnya dibebankan pada produk sampingan. Dalam metode ini, penjualan atau pendapatan produk sampingan dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, di sini adalah ada 4 perlakuan produk sampingan terhadap laporan laba rugi. Yang pertama, produk sampingan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain.
Nah, ini kalau ada hasil dari produk sampingan berarti itu dianggap pendapatan dari luar usaha. Kemudian yang kedua, diperlakukan sebagai penambah penjualan atau pendapatan dari produk utama. Jadi yang kedua ini produk sampingan dianggap sebagai tambahan pendapatan dari penjualan produk utama. Kemudian yang ketiga, produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan dari produk utama. Jadi produk utama itu dibuat dengan mengeluarkan biaya tertentu, sehingga di sini ada harga pokok. Harga pokok itu adalah biaya ya, identik dengan biaya. Jadi produk sampingan bisa juga digunakan sebagai pengurang dari harga pokok penjualan. Kemudian yang keempat, produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang dari biaya produksi. Baik, kita akan mencoba untuk melihat contoh kasusnya. Misalnya ini unit produksi, ini produk utamanya yaitu 16.200 unit. Kemudian penjualannya 13.500 unit. Kemudian ini persediaan awal barang ada 500 unit. Harga jual per unit adalah 750.000, biaya produksi per unit 500.000. Nah, di sini langsung diketahui hasil penjualan produk sampingan adalah 2.407.500 rupiah. Kemudian ada biaya pemasaran dan administrasi untuk produk utama yaitu sekitar 2.925.000 rupiah. Nah, kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi dengan menggunakan masing-masing perlakuan dari produk sampingan tadi. Nah, bagaimana untuk menyusun laporan laba rugi? Nah, berikut adalah contoh penyusunan laporan laba rugi dari 4 perlakuan terhadap produk sampingan. Pendapatan produk sampingan yang diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Nah, untuk membuat laporan laba rugi dari produk sampingan yang diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha, caranya adalah sebagai berikut. Nah, ingat kalau kita membuat laporan laba rugi, intinya kita menulis berapa sih pendapatannya. Nah, ini. Kemudian berapa sih biaya yang dikeluarkan. Nah, pendapatan dikurangi biaya nanti akan memperoleh yang namanya laba. Nah, ini laba kotor. Nah, sekarang kita tulis dulu berapa pendapatannya. Nah, di sini pendapatannya diketahui 10.125.000 rupiah. Nah, ini didapat dari mana? Nah, pendapatan ini didapat dari unit penjualan dikalikan dengan harga jual per unit. Tadi diketahui unit penjualan sesuai dengan soal di depan tadi adalah 13.500 unit dikalikan harga jualnya yaitu 750 rupiah. Nah, di sini biaya di sini tertulis harga pokok penjualan. Jadi teman-teman tidak usah bingung karena harga pokok itu sebenarnya sama dengan biaya. Nah, seperti Bu Eni sudah sering menjelaskan bahwa ketika kita mentotal seluruh biaya, maka berarti kita itu mencari harga pokoknya. Kalau suatu produk dijual sesuai dengan harga pokok per unit, itu artinya perusahaan tidak untung juga tidak rugi, karena dijual sebesar biaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat satu produk itu. Nah, jadi harga pokok penjualan di sini artinya adalah biaya yang dikeluarkan. Nah, diketahui di sini biaya produksi per unit adalah 500 rupiah. Nah, kita tulis biaya produksinya, persediaan awal tadi diketahui masih 500 unit. Nah, 500 ini dikali dengan biaya produksi per unit diperoleh 250.000 rupiah. Kemudian total biaya produksi tadi ada 16.200 unit dikalikan dengan 500 diperoleh 8.100.000 rupiah. Nah, ini harga pokoknya adalah 8.350.000 rupiah. Nah, ternyata tadi tidak semuanya terjual, jadi masih ada persediaan akhir karena yang terjual hanya 13.500 unit.
berarti terdapat persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini sebagai pengurang, karena ini biayanya belum dikeluarkan untuk periode ini, karena ini belum terjual juga, ini produknya juga belum selesai. Nah, ini persediaan akhirnya yaitu 3.200 unit dikalikan dengan 500.000, yaitu 1.600.000 rupiah. Nah, sehingga biaya total yang diperlukan untuk memproduksi produk utama adalah 6.750.000. Nah, ini diperoleh laba kotornya 3.375.000. Nah, tadi dikatakan ada biaya pemasaran dan administrasi sebesar 2.925.000 rupiah. Sehingga diperoleh laba operasi, jadi laba yang diperoleh dari penjualan produk utama yaitu 450.000 rupiah. Nah, laba dari harga produk sampingan tadi dianggap sebagai pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan penjualan produk sampingan yaitu 2.047.500 rupiah. Ini ditambahkan dengan laba operasi sehingga diperoleh laba yang dihitung sebelum pajak ini di total 2.497.500 rupiah. Perlakuan dari harga pokok produk sampingan yang kedua yaitu diperlakukan sebagai penambah penjualan atau pendapatan produk utama. Jadi pendapatan penjualan produk sampingan langsung ditulis pada bagian atas sendiri karena ini dianggap sebagai penambah penjualan dari produk utama. Nah, tadi diketahui penjualan dari produk utama yaitu 10.125.000 yang diperoleh dari 13.500 unit dikalikan dengan 750 rupiah. Nah, pendapatan penjualan produk sampingan langsung ditulis di sini. Sehingga di sini diperoleh penjualan bersih adalah 12.172.500 rupiah. Nah, di sini adalah biayanya. Ini tadi adalah pendapatannya. Pendapatan dikurangi biaya diperoleh laba kotor. Nah, laba kotor kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi diperoleh laba operasi yaitu 2.497.500 rupiah. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Nah, jadi pengurang biaya dari produk utama. Nah, di mana ditulisnya? Nah, di sini pengurang harga pokok penjualan. Nah, ini adalah pendapatan penjualan produk sampingan. Nah, di sini adalah pendapatan. Di sini tadi adalah biaya. Nah, maka pendapatan penjualan produk sampingan ini diperlakukan sebagai pengurang dari biaya. Pendapatannya adalah 10.125.000 rupiah. Persediaan awal tadi ada 500 unit, total biaya produksi 16.200 unit, sehingga tersedia untuk dijual 8.350.000 unit. Nah, ada persediaan akhir di sini karena ini belum terjual. Persediaan akhir sebanyak 3.200 unit dikalikan dengan 500 ini dikurangkan sehingga biaya yang terjadi pada periode itu atau harga pokoknya adalah 6.750.000 rupiah. Nah, penjualan dari produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang biaya atau pengurang harga pokok penjualan. Nah, dikurangkan di sini diperoleh laba kotor. Setelah diperoleh laba kotor yaitu 5.422.500 rupiah dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi sehingga diperoleh laba operasi 2.497.500 rupiah. Nah, sekarang yang keempat, pendapatan produk sampingan yang diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Nah, jadi laporan laba ruginya formatnya sama, ini pendapatan kemudian dikurangi dengan biaya. Nah, di sini
pendapatan yaitu Rp10.125.000. Untuk biayanya, yang pertama dari persediaan awal yaitu 500 unit kali Rp500, Rp250.000. Kemudian total biaya produksi saat ini 16.200 unit dikalikan dengan Rp500, hasilnya adalah Rp8.100.000. Nah, ini tadi dikatakan bahwa produk sampingan itu digunakan sebagai pengurang biaya produksi. Jadi di sini ada biaya produksinya dikurangi dengan pendapatan penjualan produk sampingan. Nah, 8.100.000 dikurangi dengan 2.047.500 dihasilkan 6.052.500. Nah, ini kemudian biayanya ini di total yaitu dari yang biaya awal 250.000 ditambah biaya yang sekarang diperoleh 6.302.500. Nah, tapi ingat bahwa tidak semuanya produk terjual, ada persediaan akhir yaitu 3.200 unit dikalikan dengan biaya produksi per unit. Nah, biaya produksi per unit di sini sudah berubah, bukan lagi Rp500, tetapi menjadi Rp389,04. Kenapa? Ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari 6.302.500 yang sudah dikurangi dengan pendapatan produk sampingan, kemudian dibagi dengan 16.200 unit. Nah, diperoleh biaya produksi per unit terbaru yaitu Rp389,04 per unit. Sehingga persediaan akhirnya ada 1.244.928, ini dikurangkan. Nah, ini adalah biaya produksi yang sekarang. Pendapatan dikurangi dengan biaya produksi, diperoleh laba kotor Rp5.067.428. Kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi, diperoleh laba operasi yaitu Rp2.142.428. Nah, sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.